public speaking atau berbicara di depan umum itu bisa sukses, bisa nendang istilahnya kalau kita memiliki 4 langkah itu. 4 langkah itu adalah yang pertama, mengetahui audien atau orang yang nanti tempat Anda presentasi materi Anda. Audien. Kemudian yang kedua adalah membuat materi. Yang ketiga yaitu membuat rencana presentasi atau kerangka presentasi. Kemudian yang keempat adalah berlatih. Nah, lebih jelasnya per langkah itu seperti apa? Simak terus video ini, jangan sampai di skip ya, supaya Anda bisa menangkap semua esensi dari 4 langkah itu untuk Anda sukses berbicara di depan umum atau kemampuan public speaking Anda good atau excellent. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, di Belajar Public Speaking, Anda bisa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol like dan tekan tombol loncengnya, supaya kalau nanti kita mengupdate materi terbaru berkaitan dengan public speaking, Anda akan mendapatkan notifikasinya dan Anda bisa mendapatkan manfaat dari video itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenali audien. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 langkah. Memahami atau mengerti audien, kemudian yang kedua, membuat materi. Nah, yang ketiga, membuat kerangka presentasi, kemudian yang keempat, berlatih. Kita yang pertama dulu, yaitu mengenali audien yang akan Anda ajak bicara atau tempat Anda presentasi. Jadi, kenapa menjadi penting untuk mengenal audien ini? Karena nanti akan menentukan kosakata apa yang akan Anda gunakan, kemudian bahasanya, dan kalau perlu joke atau berguraunya seperti apa gitu ya. Karena itu menentukan. Misalkan kalau audien Anda adalah nanti orang-orang yang berprofesi di bidang transportasi. Nah, yang hadir siapa? Apakah nanti pemilik travel atau pemilik sarana transportasi, misalkan pengusaha otomotif, pengusaha bis, pengusaha mobil di kota, taksi, atau pengusaha transportasi antar kota. Nah, tentu ini harus dikenali supaya nanti Anda bisa menyampaikan materi itu dengan baik dan tepat gitu ya, dan menentukan bahasanya. Tentu saja akan berbeda ketika Anda berbicara di depan para pengusaha transportasi dengan pelaksana dari perusahaan transportasi itu, apakah itu karyawannya, apakah itu drivernya. Tentu itu akan membuat kosakata yang berbeda. Sehingga kenapa berbeda begitu? Apakah kita membeda-bedakan kasta? Bukan membedakan kasta, tetapi supaya pemilihan kata itu tepat dan apa yang Anda sampaikan bisa ditangkap oleh audien Anda dengan benar juga. Karena satu hal, bahwa komunikasi itu berhasil kalau apa yang Anda maksudkan dalam benak pikiran Anda itu ditangkap sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh audien. Jadi persepsi tentang materi itu dari pembicara itu sudah sama dengan persepsi yang diterima oleh audien. Itu berarti komunikasi Anda sukses gitu ya. Kalau tidak sama berarti masih ada masalah dalam komunikasi itu. Nah, ini pentingnya mengenal audien. Pemilihan bahasa, pemilihan diksi dari kata itu sangat menentukan gitu ya. Oke, itu audien. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlah dalam skala kecil mungkin 10 orang atau bahkan mungkin puluhan, tentu saja berbeda gitu ya. Tentu saja berbeda. Sehingga ini perlu dikaji. Oke, kalau sudah mengenal audien Anda atau orang yang akan Anda untuk presentasi itu, berikutnya adalah membuat materinya. Jadi membuat materi itu tadi keterkaitannya. Kalimat yang dipilih seperti apa? Kemudian gaya bahasanya seperti apa? Dan perlukah membuat joke atau humor? Karena itu akan sangat menentukan humor-humor yang dilemparkan itu. Kenapa? Menjaga posisi supaya tetap konsen gitu ya. Jadi kalau Anda punya waktu 1 jam, mungkin dengan materi yang cukup banyak harus dipadatkan materinya gitu ya. Nah, tentu ini supaya cepat
Anda harus meringkasnya. Gitu. Kira-kira di mana yang perlu disampaikan dengan secara singkat padat gitu, dan mana yang dianggap penting. Tapi kalau 1 jam itu buat Anda, buat materi itu terlalu lama, maka juga disisipkan hal-hal yang tadi, jobnya, guraunya, nah yang harus intelek sesuai dengan kondisinya. Kalau Anda bergurau dengan para pengusaha, ya hati-hati, harus pakai kira-kira job yang intelek buat mereka itu apa itu ya. Itu materi, membuat materi ya. Kemudian yang berikutnya, materi harus dibuat dengan tepat ya. Setelah materi adalah membuat kerangka presentasi. Kerangka presentasi sebenarnya sederhana, yaitu 3: pembukaan, kemudian isi, dan penutup. Jadi pembukaannya tentu ya kalimat-kalimat pembuka itu siapa saja yang hadir di situ harus dihormati, disebutkan, yang penting ya semuanya ya sebagai ungkapan terima kasih. Jadi siapa saja. Kemudian yang berikutnya adalah isi dari inti dari pembicaraan atau materi yang akan dipresentasikan, dan terakhirnya penutup. Nah, tapi kalau struktur dalam 1 jam supaya bisa enjoy berbicara, maka bisa disisipkan humor atau joke tadi. Nah, penempatannya ini karena ini kerangka presentasi, maka penempatannya bisa 15 menit sekali ya. Jadi cepat, dan itu harus terhubung materi dengan joke-nya, dengan humornya itu harus ada hubungannya supaya mengalir, pindah gitu. Jadi kalau Anda sudah tahu flow-nya, maka humor itu ditempatkan menit 15, menit ke 30, menit ke 45, dan terakhir supaya presentasi Anda dinamis, kemudian segar gitu ya. Jadi ada joke-nya. Nah, cara memilih joke Anda bisa searching di Google. Kira-kira joke seperti apa yang tidak basi tapi tetap bisa dipakai dan sesuai dengan pembicaraan tadi ya, nyambung gitu ya. Nah, itu membuat kerangka presentasi. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya ini adalah berlatih. Kenapa perlu berlatih? Untuk membuat Anda lebih percaya diri. Kenapa? Karena satu di antara kesuksesan Anda untuk berbicara di depan umum itu adalah percaya diri. Dan kepercayaan diri itu akan tumbuh, akan muncul kalau Anda menguasai materi yang akan Anda sampaikan. Sehingga Anda akan, ya seperti orang ini tadi apa, materi itu 1 jam tapi Anda punya persiapan 2 jam materi. Sehingga Anda tidak akan banyak loss-nya ketika Anda menjelaskan atau menyampaikan materi itu. Karena itu berlatih ini penting. Kemudian mengarah kepada yang tadi. Jadi kalau misalkan tadi membuat materi, maka kalau Anda punya materi itu punya kesempatan untuk presentasi itu 1 jam, maka buatlah materi itu 2 jam atau lebih dari 1 jam pokoknya. Data-datanya harus lebih. Kalau Anda menyampaikan materi itu dalam 1 jam itu butuh data 100 misalkan, maka Anda harus menyiapkan materi atau data itu lebih dari 100, apakah 150, apa 200 gitu ya. Karena bisa jadi ini untuk menutup suatu saat nanti akan ada pertanyaan, Anda punya materi jawabannya. Jadi Anda sudah punya materi jawabannya lebih luas. Karena kan ketika kita presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab yang masih tersambung dengan materi kita, tetapi belum Anda presentasikan, maka Anda punya datanya. Itu pentingnya mengapa data itu harus lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Itu juga teori jurnalis bahwa ketika kita menulis berita atau kita menyampaikan berita, kita punya waktu 5 menit, maka data yang kita pakai harus lebih dari 5 menit gitu ya. Jadi lebih dari 5 menit, sama dengan materi presentasi ini. Nah, berlatih menguasai materi ini akan menjadi poin tersendiri untuk kepercayaan diri Anda melakukan presentasi di depan umum. Karena itu, langkah-langkah tadi itu mestinya dikuasai 1 minggu sebelum presentasi dimulai atau sebelum hari H presentasi. Sudah harus melakukan 4 langkah tadi, yaitu memahami audiens, membuat materi, membuat kerangka presentasi, dan berlatih. Sehingga Anda benar-benar siap ketika hari H-nya. Nah, berlatih, ya Anda bayangkan Anda di depan audiens Anda, kemudian Anda sampaikan persis seperti kalau Anda nanti di hari H-nya. Jadi Anda harus
membayangkan bahwa di depan Anda banyak sekali audiens yang memang sudah ditetapkan untuk Anda presentasi. Itu akan membantu Anda untuk berlatih. Berlatihnya bisa di depan cermin ataupun tidak perlu di depan cermin juga, nggak masalah. Tapi Anda tetap membayangkan bahwa audiensnya ada di depan Anda. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda yang ingin belajar public speaking. Salam dan sukses selalu untuk Anda.